Baik, kita lanjut ya materi kita di mata kuliah Biostatistik 1 ya. Tentang materi kita judulnya sekarang saya mungkin akan bagi ke 2 atau 3 pertemuan ya, karena materinya cukup banyak ini. Kita akan masuk ke ukuran variasi atau ukuran dispersi. Nah, kalau kita lihat dari judul ya atau nama materinya, judul materinya berbeda dengan yang lalu ya, itu ukuran pemusatan ya. Kalau yang materi yang sebelumnya, kalau ini adalah ukuran penyebaran ya. Kalau kemarin itu nilai yang bervariasi kemudian dicari persamaannya menjadi satu angka. Kalau ini dicari seberapa luas penyebaran dari si angkanya sendiri. Jadi itu inilah kebalikan dari ukuran pemusatan ya. Tapi materinya itu hampir hampir sama modelnya ya. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Dan nanti akan ada latihan eh, di setiap materinya ya. Ya ini outline-nya ya. Jadi ukuran dispersi itu ada ini ya definisi jenis-jenisnya. Di dalamnya ada ukuran dispersi mutlak dan relatif, ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan baku, koefisien variasi. Kemudian untuk mencarinya ada berdasarkan data tunggal dan data berkelompok. Kemudian ada kurva ya, pelajari kurva juga, kurva variansi ya, kurva dispersi. Itu di situ ada kemencengan dan keruncingan. Kemudian ada koefisien variasi dan data bak. Oke, kita mulai dari definisi atau konsep dasarnya. Di mana sesuai dengan namanya ya, bahwa ukuran dispersi itu asalkan dari dispersi ya, artinya adalah variasi data ya, atau keragaman data. Nah, ukuran dispersi ini adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data itu menyebar terhadap pusat data tersebut, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi berbeda dari yang ukuran pemusatan kemudian dari yang tersebar menjadi satu titik, kemudian dari satu titik menjadi tersebar. Nah, ini kebalikan dari berarti ukuran pemusatan data yang lalu. Nah, kita contohkan secara simpel ya, bahwa di sini kalau kita lihat ada 3 kelompok data yang satu ada yang A ada 50 50 50, yang B-nya ada 50 40 30 60 70, yang C-nya ada 100 40 80 20 dan 10. Di mana kelompok A itu dikatakan eh, kelompok data yang homogen ya, karena kalau kita lihat angkanya dalam dalam deretan angkanya itu hanya ada satu angka atau 50 ya semuanya ya. Sedangkan yang contoh B ya, kelompok data B itu dapat dikatakan kelompok data yang heterogen atau disebut juga relatif homogen. Nah, mengapa relatif homogen? Karena kalau kita lihat penyebarannya itu cenderung hanya terpaut kecil ya. Kalau kita lihat 10-10 ya penyebarannya. 10 angka 10 angka gitu ya. Sedangkan kelompok data C itu kalau kita lihat ini dikatakan adalah kelompok data yang heterogen karena penyebarannya itu berbeda-beda dari setiap datanya. Ada yang perbedaannya 10 angka, ada perbedaannya itu 20, ada 40 dan ada 40 ya paling besar ya penyebarannya itu. Nah, kenapa yang B itu dikatakan relatif homogen? Karena sebaran datanya itu jaraknya sama semua dari satu kelompok ke kelompok, satu data ke data yang lain, semuanya 10-10 jaraknya ya. Sedangkan yang C itu beda-beda jarak datanya. Walaupun kalau kita ukuran pemusatan datanya, misalnya kita hitung rata-ratanya, itu semua sama-sama 50 minnya. Nah, tapi sebaran datanya beda.
Nah, oleh karena itu kalau kita buatkan grafik ya, kalau kita lihat grafik ya, bahwa yang data homogen itu dia akan membentuk suatu garis lurus, sedangkan data yang relatif homogen dia itu apa namanya penyebarannya itu tidak terlalu ekstrim ya anunya ya. Grafiknya itu cenderung dia ada polanya gitu. Sedangkan yang kelompok data heterogen ya itu apa namanya loncatan data itu tidak terpola. Nah, alias random ya, beda-beda antara apa namanya satu data dengan data yang lain jaraknya. Nah, bisa kita lihat diperhatikan di grafik ya, yang A itu dia hanya berbentuk garis lurus, sebenarnya B itu ada lebih terpola daripada yang C. Yang C itu naik turun gitu ya. Kalau yang B itu turun kemudian naik gitu. Beda dengan yang C itu naik turun gitu ya. Jadi dia lebih acak datanya daripada yang kelompok B. Nah, kita masuk ke jenis dari dispersi, di mana dispersi itu dibagi atas dua jenis, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Di mana dispersi mutlak itu adalah digunakan untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi terhadap suatu data. Jadi hanya satu kelompok data yang dilihat penyebarannya. Sedangkan dispersi relatif ini digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan nilai observasi data lainnya. Jadi ada dua data atau dua kelompok data yang dibandingkan variabilitasnya. Nah, ini disebut dengan dispersi relatif. Jadi yang satunya hanya untuk satu data, kemudian yang satunya lagi adalah untuk membandingkan dua buah data, satu data dengan data lainnya, bisa dua, bisa tiga atau lebih. Nah, itu disebut dengan dispersi relatif. Nah, kalau kita bagi ukuran dispersinya, di mana dispersi mutlak itu yang termasuk ke dalamnya adalah ada range atau jangkauan, kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Atau range, quartile deviation, mean deviation, dan standard deviation. Sedangkan dispersi relatif itu yang termasuk ke dalamnya adalah koefisien variasi atau koefisien variansi atau variance koefisien. Nah, mengapa kita perlu ya mempelajari ukuran dispersi ini? Yang pertama, nah kalau kita lihat tadi seperti contohnya tadi ya bahwa ukuran pemusatan itu hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kelompok tadi, dua kelompok data dengan min yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama juga. Jadi itu pertama fungsinya. Kemudian ukuran dispersi yang kecil ya menunjukkan nilai data saling berdekatan. Jadi kalau ukuran dispersi angkanya dapatnya kecil, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaannya antara satu nilai dengan nilai yang lain itu kecil. Sedangkan ukuran dispersi yang angkanya besar menunjukkan bahwa nilai data penyebarannya itu besar ya, gapnya itu antara satu nilai dengan nilai yang lainnya itu lebih besar daripada yang dispersi kecil. Nah, ukuran dispersi ini digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Ya, biasanya dalam statistik deskriptif, selain kita ukur mean, median, mode, juga kita ukur range, standar deviasi, dan lainnya. Kita buktikan kemarin itu dalam membuat tabel distribusi frekuensi ya, kita ukur dulu jangkauan dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan masing-masing ukuran dispersi. Nah, yang pada malam ini kita bahas adalah jangkauan dan simpangan rata-rata. Ya, jangkauan dan simpangan rata-rata. Di mana untuk data tunggal itu yang termasuk ke dalamnya adalah jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Untuk dispersi data berkelompok yang termasuk ke dalamnya adalah jangkauan dan simpangan baku. Kita masuk ke yang pertama, jangkauan pada data tunggal.
Nah, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada suatu kelompok atau susunan data. Nah, ini mungkin kita sudah tahu ya kemarin yang disebut dengan jangkauan ini adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Pada saat membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga sudah mencari rank atau jangkauannya. Nah, di mana jangkauan ditulis dengan lambang atau notasi R atau singkatan dari range, ya bahasa Inggrisnya dari jangkauan. Nama lain ada juga orang membuat nilai jarak dapat ditulis dengan NJ, ya. Jadi beda-beda buku juga beda istilahnya. Nah, sifatnya jangkauan ini merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana, yang paling mudah dihitung ya. Inilah jangkauan atau rank. Jangkauan ini sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, jika semakin besar nilai R, maka kualitas datanya semakin tidak baik. Jadi ini masuknya kepada validitas data ya. Jadi sebaiknya kalau rank data terlalu jauh dibagilah menjadi beberapa bagian gitu. Nah, rumusnya R itu adalah untuk data tunggal XN kurang X1, di mana XN itu adalah nilai maksimum ya, sedangkan X1 adalah nilai minimum, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya ada diketahui suatu data adalah 20, 30, 50, 70, 100. Untuk menentukan jangkauan datanya, kita tentukan dulu data terbesarnya ya, yaitu 100 ya, dan tentukan data terkecilnya, yaitu di sini adalah 20. Nah, untuk R-nya berarti 100 dikurang 20 menjadi 80. Nah, cukup mudah ya. Jadi supaya lebih mudah sebenarnya, urutkan dulu datanya, baru nanti ditentukan rank-nya. Nah, untuk data berkelompok ya, untuk menentukan rank-nya atau jangkauannya ada dua rumus yang bisa dipakai, yaitu yang pertama adalah R sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Atau R dapat juga dicari dengan mengurangkan batas atas kelas terakhir ya, dikurang batas bawah kelas pertama. Ingat, batas atas itu artinya limit atas ditambah 0,5, batas bawah adalah limit bawah dikurangi 0,5. Mudah-mudahan masih ingat ya. Contoh berikut adalah data berat badan 100 orang mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Tentukan nilai jarak dari data tersebut, tentukan rank-nya ya. Nah, kita punya data di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas ya, 5 kelas ya di sini ya. Di mana jumlahnya itu ada 100 data yang diukur. Nah, untuk menentukan jangkauannya, untuk cara satu ya, kita tentukan dulu nilai tengah kelas pertama, yaitu kelas pertama itu ada 60 sampai 62 ya, berarti nilai tengahnya adalah 60 tambah 62 per 2, sama dengan 61. Kemudian kita tentukan nilai tengah kelas terakhir, yaitu 72 tambah 74 per 2, sama dengan 73. Nah, rank-nya artinya adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, yaitu 73 kurang 61 sama dengan 12. Nah, untuk cara kedua ya, kita pakai batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Di mana batas bawah kelas pertama adalah 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5, dan batas atas kelas terakhir adalah 74 ditambah 0,5, yaitu 74,5. Nah, kalau kita kurangkan batas atas kelas terakhir kurang batas bawah kelas pertama, yaitu 74,5 dikurangi 59,5. Nah, beda ya hasilnya, beda sedikit ya sebenarnya. Cuman sebenarnya yang paling relevan adalah dengan cara 2, tapi cara 1 ini cenderung menghilangkan kasus
yang ekstrim ya. Contohnya misalnya dalam suatu deretan data itu ada satu jarak yang terlalu gap nilainya atau gap datanya yang besar ya, yang jauh ya, misalnya dari 50 langsung ke 100 ya. Nah, sehingga ini cara satu itu cenderung menghilangkan kasus ekstrim. Tapi yang paling relevan sebenarnya kalau datanya tidak ada data ekstrim, lebih baik gunakan cara dua. Kemudian kita masuk ke dalam simpangan rata-rata data tunggal. Nah, simpangan rata-rata data tunggal definisinya adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Jadi nilai mutlak selisih semua nilai. Jadi nilai-nilai itu dicari selisihnya dulu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di mana simpangan rata-rata dapat ditulis dengan notasi SR. Nah, rumus simpangan rata-rata ya bisa kita pakai dua cara ya. Dengan rumus rata-rata ya, dengan rumus rata-rata atau dengan rumus median. Nah, di mana SR untuk rumus rata-rata adalah SR sama dengan sigma XI kurang X rata-rata per N. Sedangkan untuk SR cara median adalah sigma XI dikurang median per N. Di mana yang lurus itu ya, itu disebut dengan nilai mutlak ya. Jadi kalau selisihnya nanti minus ya, jadi dianggap nilainya positif. Nah, itu yang disebut dengan nilai mutlak. Mudah-mudahan ingat ya pada saat SMA dulu ya, belajar nilai mutlak ya. Nah, contoh, diketahui data 30, 40, 50, 60, 70. Tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan median. Nah, ini dengan dua cara ya. Tentu yang pertama kita cari dulu rata-ratanya dan mediannya. Di mana untuk data ini rata-ratanya adalah kita jumlahkan semuanya dibagi 5, rata-ratanya sama dengan 50, sedangkan yang mediannya juga nilainya kebetulan di sini sama 50 ya. Di mana data yang di paling tengahnya setelah diurutkan adalah angka 50. Nah, kemudian kita selisihkan ya. Untuk simpangan rata-ratanya kita selisihkan setiap nilai itu dengan rata-ratanya. Nah, bisa dilihat di situ ya. 30 kurang 50, 40 kurang 50, 50 kurang 50, 60 kurang 50, 70 kurang 50. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bahwa nah ini ya, kalau kita lihat kalau 30 kurang 50 sebenarnya kan minus 20 ya. Tapi karena dia nilainya mutlak ya, ada tanda kurung lurus ini ya, maka ini sama dengan 20, minusnya dihilangkan. Minusnya dihilangkan. Nah, minusnya dihilangkan. Ini juga ya, ini harusnya minus 10 ya, jadi hasilnya 10. Minusnya dihilangkan, ini hasilnya 0, ini hasilnya 10, ini hasilnya 20. Nah, jadi dijumlahkan 20 tambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 20 per 5. Jadinya 60 per 5 ya hasilnya, SR-nya sama dengan 12 simpangan rata-ratanya. Sedangkan simpangan mediannya, nah ini sama ya nilainya karena kebetulan nilai mediannya juga 50, hasilnya juga 12. Nah, jadi ingat ya, ini walaupun minus ya, tapi dihilangkan minusnya karena dia nilai mutlak. Nah, kemudian kita lanjut ke simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, rumusnya adalah sigma F dikali nilai mutlak XI kurang X rata-rata per sigma F. Di mana SR-nya adalah simpangan rata-rata, F-nya adalah banyaknya frekuensi data ya, frekuensi semua data ya. Kemudian X ini adalah nilai rata-rata dan XI adalah frekuensi data ke I. Di X ini frekuensi data ke I-nya ya. Contoh ya. Jadi ini contoh soalnya ya. Ada sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7
kelas data di sini. eh ini nilai tengahnya 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93. Kemudian ada frekuensi di sini, ya. Nah, ini sebelum kita cari XI kurang X rata-ratanya, kita cari dulu rata-ratanya di sini. Nah, oke, rata-rata masih ingat cara nyarinya ya kemarin ya. Eh Apa namanya? Rata-rata adalah sigma, ya. Eh, Rata-rata, cari dulu rata-ratanya, rata-rata data berkelompok ya. Kemudian dikalikan dengan eh XI-nya ini ya, kalikan dengan ini ya. Kemudian hasil pengaliannya ini dikalikan lagi dengan F ini, sehingga kita dapatkan sigma ya, sigma F dikali XI kurang X rata-rata. Nah, didapatkan sigma F kali XI kurang X rata-rata adalah 998,76. Nah, kalau sudah begitu kita tinggal masukkan ya, tadi sigma F kali XI kurang X rata-rata per sigma F adalah 998,76 per 60. Didapatkan SR-nya adalah 16,646. Oke. Nah, untuk tugasnya ya, untuk PR-nya di rumah ya, silakan silakan kerjakan ini ya. Tentukan jangkauan dan simpangan rata-rata ya dari data ini. Kemudian data ini juga tentukan jangkauan dan simpangan rata-ratanya. Ya, jangkauannya juga ditentukan dengan tadi untuk data berkelompok. Oke, untuk data berkelompok hanya satu ya, simpangan rata-rata aja, simpangan mediannya nggak ada ya. Nah, untuk ini tentukan jangkauan dan simpangan rata-ratanya. Ada dua soal ya tugasnya berarti ya. Jadi seperti biasa tugasnya ini dikerjakan dengan menggunakan tulisan tangan dan nanti dikumpulkan melalui Edlink ya. Nanti saya akan bikinkan tempat pengumpulan tugasnya. Untuk PowerPoint-nya nanti saya akan bagi di grup. Oke.